persiapan ya. Ini sudah siap berangkat. Kemana berangkatnya? Ya, itu ke Muncak gitu ya, ke Sagara gitu sama si Mas Uji ya. Nah, pakai jaket kebanggaan ini kita ya, pakai jaket KKN. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya berada di Kubu 2, Sek 2. Hari ini kita Dari konten. Halo everyone, jadi hari ini kita akan muncak ke Gunung Sagara ya bersama Uji ya, teman kuliah aku nih teman-teman. Kita lihat keseruannya, kita tonton saja sampai selesai ya guys ya. Siap? Guys, beginilah ya, kita mampir dulu ke Alfa karena ada beberapa persiapan yang kurang, jadi itu ya kita mesti lengkapi dulu gitu ya. Kita beli cai gitu ya, beli air. Ini kok kerasanya gual-gel ya gitu katanya. Ternyata pas dilihat, oh sedikit kempes guys. Jadi kita ke pinggir dulu cari tukang tambal ban untuk isi angin dulu. Oke, kita mungkin akan lanjut ya setelah ini. Gaskeun. Ya guys, baca guys. Tuh guys, kita nanti mau ini mau beli minum juga yang amis-amis nih. Guys, kita sudah selesai istirahat. Ada lewat hutan ya. Kita akan langsung berangkat ya. Untuk estimasi perjalanan, kira-kira kita sampai ke base camp itu berapa jam lagi? kalau berdasarkan tadi maps lihat itu 2 jam. Tapi karena tadi kita agak muter, kita lebih lambat 12 menit lah. Jadi estimasi untuk tiba di base camp itu sekitar jam 11 lah ya. Jam 11 atau setengah 11 Oke. kurang lebih. Jadi insya Allah nanti kita akan sampai pukul 11 siang guys ya. Teman-teman, tadi kita sempat beristirahat dulu nih karena tadi rasanya ngantuk banget, sehingga ya kita memutuskan diri untuk istirahat terlebih dahulu. Jadi kita harus maksimalkan keselamatan bukan kecepatan sampainya teman-teman. Oh ya teman-teman di sini ada yang pernah ke Gunung Sagara nggak? Kalau aku sih ini baru pertama kali ya, dan juga ini sebetulnya di waktu-waktu aku pas pulang mudik banget. Teman aku ini langsung ngajak, jadi aku juga ini memaksakan diri. Nah teman-teman, di perjalanan kita banyak banget menemukan pemandangan seperti gunung-gunung, dan juga ada danau-danau kecil teman-teman. Kemudian juga ditambah sekarang cuacanya sedang cerah banget, sehingga menambah estetika yang ada yang kita lihat di perjalanan. Luar biasa sekali kan, luar biasa. Makanya aku bersyukur banget gitu bisa main ke Sagara, dan cuacanya juga lagi pas mendukung banget seperti itu. Semoga nanti sore kita tidak hujan ya guys ya. Oke. Dan setelah sampai di base camp, kita istirahat terlebih dahulu guys. Jadi kita tidak langsung menggasin untuk ke puncak.
resiko muncak libur adalah apa? Ya, loba pisan gitu ya. Banyak yang kesini ada healing. Jadi yang ada bukan healing, tapi malah macet ketika pas muncak. Malah ketemu lagi manusia ya. Padahal niatnya pengen nyantai gitu. Nah ini kuwi dulu. Nah kita akan makan dulu ya. Nanti setelah zuhur kita akan berangkat menggasin ke atas. Oke. Gitu. Sebelum kita memasuki gerbang ya, gerbang dunia hutan maksudnya, kita berdoa dulu supaya kita diselamatkan. Dan tentu kita ke gunung ini bukan untuk berfoya-foya ya, tapi untuk bertadabur alam. Kita berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Benar, selesai. Ya, kita berangkat guys. Oke. Kita seberapa ketinggiannya seberapa? 100 berapa mdpl lagi? Lupa lagi, saya teh poho lagi. Yuk, kita mulai jalan, sudah masuk ke kawasan trek dari Gunung Sagara. Berdasarkan video yang di YouTube, kumaha trekna itu Pak King Salman kumaha? Kalau di YouTube mah ya saya melihat bahwa memang untuk treknya tersendiri itu cukup landai, dan untuk para pemula gitu, bagi para pemula yang ingin memulai main gitu, traveling gitu ke Sampaikan gitu. ya tetaikan lah gitunya, muncak-muncak gitu, itu bisa lah gitu ke sini, karena memang ini aman gitu, bukan kayak Gunung Rinjani dan sebagainya. Tapi tentu memiliki ciri khasnya tersendiri, keindahan tersendiri. Yaitu Gunung di sini itu. Jadi ciri khasnya adalah nanti teman-teman akan lihat di puncaknya itu adalah kawah, atau kalau di sini sering disebut oleh teman-teman muncak lainnya adalah kawah putih atau Telaga Bodas. Saya ingin nge-review ke teman-teman review buah rendong. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman sering melihat ya. Ini aman untuk dikonsumsi teman-teman, dan manis. Kayak siapa? Hah? Kayak aku manis, astagfirullah. Nah, di sini cuman yang matangnya ada 3, tapi di sini ada yang buruk 1. Kalau nggak percaya, Pecah-pecah. kalau nggak percaya lihat ya. Saya bakal ngemakan ini. Oh, langsung ya tanah. Manis, rasanya manis. Dan ini aman. Dan daunnya yang ini itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai ganti penyerap darah kalau kita berdarah. Nah, jadi caranya tuh nanti daunnya dibahem, dikunyah-kunyah gitu. Kayak kalau daun singkong di kampung tuh dulu dikunyah-kunyah kayak gitu, terus disimpan di kulit yang luka gitu. Sampai ke si darahnya tuh sudah tidak mengalir lagi. Tapi tentu ini bukan darah yang gede-gedean gitu ya. Tapi memang ya darah yang kecil-kecil lah, kayak misalkan kena peso gitu ya, kekeret gitu. Menarik. Nah teman-teman, untuk estimasi perjalanan tersendiri, pos to pos itu adalah 1 jam. Jadi di sini ada 4 pos, kalau dihitung-hitung akan menjadi 4 jam. Tetapi kalau kalian jalannya santai, itu bisa jadi 5 jam teman-teman. Kalau tidak aman, kita beberatan doang. Nah ini teman-teman, saya suka penasaran yang kayak gini. Penasaran. Dan ini kalau dicium tuh
Wangi banget. Wangi wipol, tapi dah memang wipol mah di Nokia ya. Terbuat dari yang seperti ini. Dey, hayo yo. Apa nih Buddha? Mantap men. Melihat-lihat posisi awan di sekitar, sepertinya kita akan kena hujan teman-teman, karena terlihat mendung. Semoga aja kita sampai puncak tanpa kehujanan ya teman-teman. Lihat. Nah teman-teman, ini ada rumah manusia purba. Nah di sini rumah pohon. Sudah mulai dingin hawa-hawanya. Memang mataharinya juga tidak menyorot ya. Aduh. Sok. Di depan pos 1 sekitar 40 menit. 30 lah. Pos 1 katanya 30 menit lagi. Buai. Sekarang pukul 1 jam 1 lebih 3 menit. Bisa yuk 5 menit lagi puncak. Guys, pos 1 sudah di depan mata guys. Ya, sudah sampai gini. Inilah kalau pemula naik gunung. Lihat, sudah pos 1. Naik ojek itu bisa sampai pos 1. Atau kalau mau turunin itu juga bisa dari pos 1 sampai ke base camp. Gitu. Ojek bisa memaksimalkan jasa ojek ya teman-teman, karena bukan hanya membantu masyarakat perekonomian, tapi juga ini bisa membantu kalian juga yang pemula gitu kayak saya. Istirahat, siap. Istirahat dulu ah. Cangkel. Tadi pos 1 berapa banyak? Ke pos 2 sekitar 55 menit. Deket apa belum? Pos 2 deket cenah. 10 menit. 40 menit. Oke, sip, hatur, thank you. Kurang minum heula guys. Mineral ini bukan di endorse ya. Yuk kita sudah istirahat. Sudah istirahat selama 50 jam. Sekarang kita akan berangkat lagi. Baru sampai pos 1. Parto. Ya. 5 part ya mau jadi. Gaskeun guys. Itu sarang. Ayo ah, tipayun. Wah, ya rombongan bener Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke area hutan ya. Di sini area yang berbeda dengan area sebelumnya, karena area sebelumnya itu adalah area yang masih ada pemukiman warga, kebun-kebun dan lain sebagainya.
Nah, kalau sekarang kita akan masuk ke gerbang hutannya seperti ini teman-teman. Dan juga tadi kita ketemu beberapa pendaki ya, ketemu beberapa pendaki yang turun karena kita ini berangkatnya itu adalah hari Minggu seperti itu. Jadi wajar saja gitu kalau banyak yang turun, tapi sedikit yang naik. Makanya sekarang kalau kalian mau ke puncak Mega di Gunung Puntang itu sebenarnya itu ilegal guys, karena memang sudah tidak layak untuk dilewati. Jadi kalau kalian ke sana kemudian melakukan tindak ilegal, kalau ada terjadi apa-apa kepada kalian, maka tidak akan ada orang yang membantu gitu untuk mencari, karena memang sudah diperingatan di luar kemampuan tim SAR juga kalau seperti itu ya. Jadi kalau tim SAR nyari pun juga dikhawatirkannya tim SAR juga yang celaka seperti itu ya. Jadi mohon jangan melanggar sesuatu yang ada peraturan-peraturan di gunung, khususnya untuk keselamatan kita. Kasus suapnya itu si AA di sebelum puncak. Sembilan. Guys, karena kita di sini hujan guys, jadi kita akan memakai jas hujan dulu biar tidak basah. Ya. Nah, teman-teman, setelah kita menggunakan jas hujan agar tidak kehujanan, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Di sini juga kita melihat bahwa jalannya juga cukup nanjak, terjal, dan juga ini licin ya, takutnya nanti terjatuh. Maka perlunya teman-teman untuk persiapan fisik dan juga persiapan mental serta juga persiapan alat-alat agar teman-teman bisa selamat. Sekarang lagi istirahat teman-teman. Fisiknya lemah nih saya. Oke, nah kemah. Siap gitu. Nah lalu nih. Tadi kita berangkat dari bawah banget ya. Itu jam 1:30. Kemudian kita berangkat. Kemudian sekarang kita sudah berada di tengah-tengah ya. Sudah mau sampai jam 2. Jam 13.48 ya. Semoga kita sampai puncak sedikit lagi gitu ya, tidak lama-lama ya. Insya Allah kalau kita terus berjuang pasti kita akan sampai kepada titik yang ingin kita dapatkan. Insya Allah, asalkan kita berjuang dan ya jangan melakukan sesuatu hal yang diharamkan kayak gitu. Yuk lanjutkan perjalanan. Nalel apa toh Teman-teman, jadi kita istirahat barusan dan sebetulnya kita baru sampai pos 1 menuju pos 2 dan kabut sudah mulai turun. Bisa. Bisa menurut. tuh. Lihat kabut-kabut ya sudah mulai menutupi. Sampai di pos 2. Lihat. Duh.
Tingali trektokan batur mah euy. Tadi kita dari pos 1 itu di pukul jam 1-an teman-teman. Dan sekarang kita sampai pada jam 14 atau jam 2 siang lebih 8 menit. Ya. Ini sudah mulai tertutupi kabut. Tapi nggak apa-apa. Justru ini menambah estetika. Lihat. Tinggal teman-teman dari mana Kang? Dari Sumedang. Anjir, dari Sumedang tinggal. Sama Kang Ge. Sama. Tinggal. Hujan. Saya teh kehujanan guys. Mangga. Lanjut guys, lanjut. Aduh, buat berdiri saja susah ini. Siap. Yuk. Teman-teman, saran dari aku, kalau teman-teman pingin muncak kayak gini, ya teman-teman harus pengalaman dulu. Dan juga teman-teman jangan di bawah usia 7 tahun atau 8 tahun dan sebagainya. Apalagi kalau sendiri seperti itu. Kalaupun teman-teman pengen muncak yang masih kecil, ya sama orang tua ya gitu. Dan saya juga yakin yang nonton video ini gak mungkin anak TK gitu ya, gak mungkin anak kelas 1 SD gitu. Ini mah cuman sekedar bicara aja gitu ya, ngisi voice overnya bingung gitu, seperti itu ya. Tapi teman-teman, untuk muncak seperti ini tentu ini sangat menyenangkan sekali ya, dan juga ini sangat bermanfaat, apalagi ini juga bisa membuat kita merasa rileks gitu ya dari pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kemudian juga kita bisa memaknai setiap apa yang kita lewati gitu ya di gunung-gunung seperti ini teman-teman. Jadi di sana kita akan mendapatkan banyak sekali sesuatu hal atau hikmah-hikmah yang bisa kita petik seperti itu untuk kita direnungkan. Karena memang biasanya untuk mendapatkan sebuah hikmah, perenungan diri dan sebagainya itu adalah ketika di tempat-tempat sunyi. Seperti itu teman-teman. Satu jam pas nyantai tinggali. Sopat teh sejam. Kita istirahat dulu guys, ngopi sedikit ya, biar enggak tegang. Ada kopinya. 3 kali kau. Kita ngopi dulu. Kopi di pos 3. Nah, alhamdulillah aku sampai di pos 3 guys. Nah, di sini aku istirahat dulu bersama teman-teman lainnya, pendaki-pendaki yang lain guys. Kita di sini ngopi dulu karena
badan udah merasa capek banget. Jadi kita butuh asupan gula dan air gitu ya. Untuk apa? Untuk memboost gitu ya. Boost sebagai booster untuk tubuh kita agar senantiasa memiliki energi tambahan seperti itu guys. Jadi ini sangat penting sekali ya untuk pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi ke gunung itu jangan sampai nggak bawa apa-apa ya. Yang manis itu perlu. Kenapa? Karena yang manis itu sangat berguna ketika kita mulai kehabisan energi. Seperti itu guys, ya. Guys, selesai istirahat, kita lanjut lagi menuju ke pos 4. Sekarang dimulai jam 15.23. Nanti mungkin sampai ke sana setengah 5 lah, atau ya sejam lah segitu. Baik, ayo kita lanjutkan perjalanan kita menuju pos 4. Gimana Pak Uji? Sehat? Masih kuat? Kata saya babari leles mah ya. Semoga kita cepat-cepat sampai di pos 4. Bergas satu jam. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik nih yang kita bisa bahas tentang seputar gunung. Kalau misalkan teman-teman punya teman nih dan kalian bisa mengetahui sifat aslinya di gunung. Ternyata kalau aku pribadi sih itu aku nggak setuju ya. Kenapa kayak gitu? Karena pada intinya bukan naik gunungnya, tapi ketika kita mempunyai teman, kemudian kita bersama mereka dalam keadaan susah. Nah, apakah mereka itu akan meninggalkan kita teman-teman, atau mereka ikut berjuang bersama kita? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lihat guys, nanjak terus, semakin curam, semakin kesini. Ini juga ditambah lagi hujan, jadi bisa terpeleset, ini bahaya nih. Sekarang Tiba di pos 4. Asik. Nanti bisa dibalikin, man? Setelah sejam. Menghadapi hujan yang rintik dan jalur yang licin. Licinnya? Tapi bisa menghadapinya. Ya. Kita sekarang sedang di pos 4. Di sini kita pos 4. Kita rencana akan camp di sini, juga bisa sebetulnya camp. Cuman tanggung sekitar 30 menit lagi ke area camp yang di atas. Supaya nanti ada warung saya kayak Alfamart di luar teh. Dia bisa sambil jajan-jajan santuy-santuy. Jadi maghrib di sana. Sip. Kita sekarang di sini akan sedikit istirahat dulu dan sekitar 30 menit ke pos volunteer atau pos 5 mungkin ya. Oke, lanjut. Saat ini menunjukkan pukul 5.45. Sebetulnya sudah sampai dari 15 menit yang lalu, tapi nahanetan heula di susu jahe dan nanti siduru delo warung guys, warung. Teman-teman, maaf tadi kita tidak membuka atau tidak memvideokan sampai ke area campnya ya, karena memang Tadi ku saya. oh ada, alhamdulillah. Jadi gini, kita tidak merekam bagaimana tadi tutorial cara memasang daripada tenda-tendanya.
Banyak alasan karena pertama hujan, Betul itu. kedua Hujan. emang kita hektik ngejar waktu. Dan ini lihat teman-teman, kita banyak problem tadi ya, Iya. karena hujan. Tadi area ininya basah dan harus ditambal berkali sama apa? Mana sih? Spanduk dan langsung di matras. Ini teman-teman. Terus ini lihat, ini tadi tuh rembesnya tuh rembes banget teman-teman, sehingga memang kita perlu lah gitu untuk inisiatif gimana caranya. Ternyata alhamdulillah gitu, tadi saya mikir, oh saya tuh bawa telespek ya, dan sama lakban, meskipun lakban ini mudah lepas karena memang kena air ya. Intinya Gitulah. pasti dalam apapun kita menemukan masalah-masalah, Betul. problem-problem. Terhadap masalah itu kita tergantung dari respon kita, teman-teman. Apakah kita akan rusih atau kita menemukan solusi dari masalah itu. Tuh. Problem solving tadi. Nah, problem solving. Jadi memang tadi sempatnya kita juga bingung banget itu gimana caranya. Ternyata alhamdulillah sudah menemukan caranya. Cing roda di ulang. Seperti itu ya. Oke. Kita lagi masak, lagi masak nih. Pertama ini tadi apa? Nahir sayu buat Nahir kopi dan juga Siap. Sip. Nah, teman-teman sudah jadi untuk ini film. Kita makan lagi, tadi sudah makan mie, sekarang makan nasi. Baik teman-teman, kita tadi sudah makan ya. Sekarang kita akan istirahat dan kita akan ke puncak besok ya. Akan ke puncak. ritual dulu, guys. Akan ke puncak besok dan kita ya akan insya Allah mendapatkan apa sih namanya, sunrise. Oke, kita tidur saja sekarang mah. Ya, tunggu besok hari. Alhamdulillah teman-teman, sekarang sudah subuh dan kita juga barusan tadi sudah melakukan sholat subuh ya, meskipun ya sendiri-sendiri tidak apa-apa, karena ini cuacanya dingin banget teman-teman. Pagi di sini tuh luar biasa. Sekarang kita di sini akan masak air. Biar Cuma pantun dong. Betul, karena memang dari semalam tuh ya sebetulnya kalau teman-teman pengen tahu, kita itu kedinginan banget itu. Iya gitu. Enggak. Saya yang kedinginan gitu ya. Bagi kita. Dan ya saya sampai nyempot gitu, sampai nyumput gitu ke belakangnya ini Mas Uji ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan summit ya. Mungkin muka saya tidak terlihat karena terpapar sinar cahaya ilahi. Sekarang kita akan summit bersama Pak Uji, dan saya juga sudah menyeduh energen. Nah, kita akan siap-siap menuju puncak. Yuk kita berangkat, Pak Uji, berangkat menuju puncak pelaminan. Kita akan naik ke sana. Ya teman-teman, itu pemandangan yang sebelah sini, pemandangan kota ya. Kita akan ke atas lagi. Hup. Guys, sudah ada matahari. Hei, sehat. Tek-tekan. Tinggal di. vlog Tinggal di. itu vlog YouTube deh.
Ente. Ji, madep teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai kemarin capek-capeannya dan istirahat sampai kedinginan, tapi alhamdulillah semua perjalanan yang kita lalui itu terbayarkan dengan pemandangan-pemandangan indah. Nanti saya akan tempelkan foto-fotonya di overlay di sana. Sambal aya cocol-cocolna aya nu kieu. Lihat pemandangannya juga kayak gini. Waduh. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terbayar.